Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, kita kembali lagi di murojaah atau mabar kita dalam kitab Tarikh Sunnah, yang mana kita sudah sampai pada pembahasan bagaimana para sahabat ketika atau apa upaya para sahabat dalam menjaga hadis gitu ya, dan kenapa mereka ingin sekali menjaga hadis tersebut. Ya, min dzalika, langsung aja kita baca pembahasan kali ini. Min dzalika kullu yatadihu lana madahir sahabah ala sunnah hifdzan wa fahman wa amalan. Dengan itu jelas sekali kenapa para sahabat ingin sekali atau sangat bersemangat dalam menjaga hafalan serta pemahaman dan rela untuk mengamalkan sunnah tersebut. Pertama, syakhsiyatun Nabi al-Mursal sallallahu alaihi wasallam, karena melihat orang yang diutus, yaitu Nabi SAW. Beliau adalah orangnya yang sangat jujur dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga para sahabat rela untuk mengamalkan hadis tersebut. Dua, hirsuhum ala sunnah wa hubhum laha, mereka sangat cinta terhadap sunnah tersebut. Li'annaha tunasibu fitratihim wa la ta'muruhum aw tanahum bima yashuku alaihim, karena itu sunnah-sunnah tersebut menyesuaikan dengan fitrah-fitrah mereka, yang mana mereka itu tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu atau juga tidak dipaksa untuk melarang sesuatu gitu. Jadi karena itu sesuai dengan fitrah, jadi mereka tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Yang ketiga, salamatu dzihnihim wa sidqu qulubihim lid-din, mereka itu akalnya gitu atau pemikirnya itu sangat cerdas. Wa sidqu qulubihim, dan mereka itu sangat percaya sekali terhadap agama mereka, yaitu agama Islam. Hadza sidqul ladzi da'ahum ila tiba'i ta'alimihi wa qat'i silatihim bima kanu fihi minad dhalal, yang mana agama mereka itu adalah agama yang menghindari mereka dari segala kesesatan. Yaqulu Dr. Muhammad Ujaj Al-Khatib, mimma sabaqa yattadihu lana an awamil thalathah tadamanat wa tadafarat fi sabil hifdzi sunnah. Dengan 3 poin yang tadi itu jelas bagi kami kenapa kami harus menjaga gitu, atau kenapa para sahabat itu menjaga hadis, entah dari segi hafalan atau tulisan atau bahkan pengamalannya pun gitu. Fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhil awamil hiya, dan unsurnya itu apa? Syakhsiyatur Rasul min haitsu wa murabbi wa muallim. Kita tahu bahwasanya Rasulullah itu sebagai murabbi, tidak hanya sebagai guru tapi memang orang yang meriayah. Wa fawqa hadza wa aktsaru min hadza min haitsu huwa rasul rabbul alamin. Selain itu juga beliau adalah utusan bagi seluruh alam. Terus yang kedua itu as-sunnah min haitsu maddatiha, dari sisi sunnahnya. Kalau kita lihat-lihat, semua sunnah itu merujuk kepada suatu kebaikan, yang mana suatu kebaikan itu sesuai dengan fitrah manusia gitu. Yang ketiga, as-sahabah wa humut tullab alladzina talaqu sunnah wa syariku fi tatbiqihi, dan dari sisi sahabatnya juga mereka adalah seorang tolib, tidak hanya tolib tapi mereka itu berusaha untuk mengamalkan dan menyebarkan sunnah tersebut, entah secara lisan atau menerapkan dalam dirinya mereka masing-masing. Wa tajawabu ma'al muallimil awwal wal maddati mukhlisin bi qulubi 'azimah intawat ala rahmatin mulihah wa iradati qawiyyah bi ittiba'i ma bihi tamu imanuhum wa yaqta'u silatuhum bima kanu fihi min dhalal, yang mana tatbik atau penerapannya itu tanpa ada paksaan di sana, yang memang itu berasal dari hati mereka yang tulus dan ikhlas untuk senantiasa mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka terhindar dari namanya kedolalan. Kullu dzalika kana lahul atharul kabir fi hifdzi sahabah li sunnah daqiqaha wa jaliluha. Nah, semua itu berdampak yang sangat besar gitu terhadap diri para sahabat. Tsumma naqalaha ila tabi'in alladzina naqalu ila man ba'dahum min ittiba'i tabi'in. Nah, kemudian setelah dari para sahabat dinukil kembali ke para tabi'in, setelah tabi'in yaitu atba'ut tabi'in. Wahum badaruhum naqaluha ila man ba'dihim hatta wasalat ilaina naqiyah min abathal abithin wa wada'in wa tahriful ghalin. Nah,
Setelah dari tabi'ut tabi'in, sampailah hadis tersebut kepada kita dan terselamatlah hadis tersebut dari segala perubahan, dari segala atau pencampuran dan lain sebagainya, dari segala kedolalan. Nah, dengan itu kita tahu bahwasanya jasa para sahabat tabi'in serta tabi'ut tabi'in itu sangat besar dalam menjaga suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita sekarang rasakan hari ini bahwasanya nikmat sekali ketika kita mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahdu sahabah wa manhajum fi riwayati sunnah. Bagaimana manhaj mereka ketika meriwayatkan sunnah. Caranya bagaimana? Wasafal halati siyasah li hadzal ahd. Jadi jadi disifati halat tersebut, halah para sahabat ketika menukilkan atau meriwayatkan suatu hadis itu dalam siasah politik. Terus manhaj sahabat ridwanullah alaihim fi riwayati, bagaimana thariqahnya atau manhajnya? Pertama, amruhum radhiyallahu anhum bitaqlil min riwayatil hadis. Rasulullah memerintah para sahabat untuk jangan banyak-banyak gitu, jadi sedikit dalam meriwayatkan hadis. Kedua, sabbatuhum fi qulubil ahadis fi qabul. Terus mereka itu meng-cross check kembali apakah hadis tersebut itu qabul atau rad gitu ya. Apakah hadis tersebut sahih atau dhaif misal. Terus ketiga, man'ahumul muhaddisin minat tahdis bima ya'lu ala adhanil ammah. Terus mereka itu dilarang ketika meriwayatkan hadis itu kepada orang-orang yang umum. Sesuatu misalkan gini, mereka meriwayatkan hadis kepada orang-orang umum tapi dalam konteks yang tidak umum gitu. Misalkan sesuatu yang orang-orang awam itu belum mengetahui. Tapi di sini para sahabat diperintahkan untuk meriwayatkan hadis kepada orang-orang awam itu sesuatu yang udah lumrah di kalangan mereka gitu. Nah, terus apalagi unsurnya? Radda syubha warida ala manhaji sahabah fi riwayatil hadis wal amal bihi. Menolak kesyubhatan yang ada dalam thariqah periwayatan hadis tersebut gitu. Terus awalan al-halatu siyasa. Jadi di sini kita akan tahu bagaimana kondisi hadis tersebut disebarkan atau diamalkan dalam konteks siyasa politik. Wa ahlu sahabah yabda'u min ahdil khulafa ar-rasyidah wa man ba'dahum. Jadi ahlu sahabah itu dimulai dari khulafa ar-rasyidin. Faqad tufiya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yusab bil khilafah li ahadin min ashabihi fa waqa'a bainal muhajirin wal ansar an-niza. Jadi setelah Nabi SAW itu meninggal, wafat gitu ya, khalifah pada saat itu belum terbentuk dan belum terpilih. Apakah dari muhajirin atau ansar, sehingga di antara keduanya itu terjadi an-niza, perselisihan. Afal muhajirin am fil ansar, apakah muhajirin atau ansar? Fajtama'u yawmus saqifah fa'aqna'ahum Abu Bakar bi anna al-khilafah fil muhajirin awalunas islaman. Nah, ketika itu maka pada Yaum Saqifah itu orang-orang pada berkumpul dan memilih Abu Bakar untuk menjadi khalifah karena beliau adalah salah satu muhajir yang pertama kali masuk Islam. Fataqaddama Umar bin Al-Khattab wa bai'a Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar bin Khattab ikut membaiat Abu Bakar. Wa tawafadan nas ala bai'atihi wa tamal amru wa qadi ala al-khilafi mahdihi. Nah, kemudian para manusia yang lainnya atau kaum muslimin yang lain ikut membaiat juga Abu Bakar, sehingga Abu Bakar menjadi salah satu khalifah setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma anna taqallida Abu Bakar ala khilafah hatta ashraba an-nifaq bil Madinah wartadda katsirun min al-qabail anil Islam. Nah, ketika dalam proses kekhalifahan Abu Bakar banyak sekali orang-orang yang murtadin, orang-orang yang murtad yang keluar dari Islam dari kalangan kaum muslimin pada saat itu. Wa mana'a ba'duhumuz zakah, dan mereka juga enggan untuk menunaikan az-zakah. Fanashata Abu Bakar li harbihim wa ta'ahaba li qitalihim. Kemudian Abu Bakar memilih untuk memerangi mereka dan membunuh gitu, memerangi dan membunuh. Faqalu nusalli wa la nu'addi az-zakah. Kata mereka orang-orang yang tadi ya, kami mau aja salat gitu, tapi kami gak mau mengeluarkan zakat. Faqala ba'dun nas iqbal minhum ya khalifah Rasulullah. Terus kata kaum muslimin yang lain, temuilah wahai khalifah gitu ya,
datangi aja orang-orang yang seperti itu gitu. Fa innal ahdal hadis wal arab katsir wa nahnu syarmadah qalilah laisa lana taqa bihim. Terus sesungguhnya apa tuh namanya, orang-orang Arab itu banyak dan kami tuh mampu untuk memberantas orang-orang yang sedikit seperti itu. Faqad qala Rasul SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Kemudian Abu Bakar membacakan hadis dari Rasulullah bahwasanya halal bagiku untuk memerangi atau aku diperintahkan untuk membunuh manusia sampai dia itu bersyahadat. Bersyahadat itu kan berarti mengimani rukun Islam yang 5 gitu. Nah, termasuk zakat di sana. Apabila ada orang yang tidak memenuhi zakat atau tidak mau membayar zakat, maka halal bagi kami dima'ahum wa amwalahum gitu. Halal bagi kami darah dan harta gitu. Faqala Abu Bakar, hadza min haqqiha la budda minal qital. Memang ini hak mereka, wajib dibunuh. Wa kana ala ra'yihim Umar bin Khattab falam yaqbal minhu Abu Bakar wa qala lahu kalimatul masyhurah. Nah, awalnya Umar bin Khattab itu tidak menyetujui dengan pemikiran Abu Bakar tersebut. Kemudian Abu Bakar bilang, Ajibaru fil jahiliyah khawari fil Islam ya benal Khattab. Apakah kamu terpaksa gitu ya untuk masuk Islam ketika kamu jahiliyah waktu itu gitu ya. Wallahu law mana'uni aqwalan kanu yu'dunahu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam laqatalahum alaih. Demi Allah, kalaulah ini ya gitu ya. Kalaulah ini sampai kepada Rasulullah dan tahu, maka Rasulullah itu akan melakukan apa yang aku lakukan gitu, yaitu dibunuh mereka atau diperangi. Walau lam ajidu ahadan aqwatalahum bihi laqatalahum wahdi hatta yahkumallahu baini wa bainahum. Kalaupun ada pada saat ini gitu ya, ada orang atau enggak ada orang yang ingin menerapkan hukum tersebut, maka aku, kata Abu Bakar, yang akan menerapkan hukum tersebut sampai hukum Allah itu tegak di antaraku dan di antara mereka. Wa huwa khairul hakimin, karena Allah adalah sebaik-baiknya hakim. Nah, kemudian fasyarahallahu sudurahum li ra'yi Abi Bakar. Kemudian orang-orang tersebut tercerahkan dengan pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sara Abu Bakar fi tariqati la yahin wa la yalin faqatala biman ata'ahu man asahu. Nah, kemudian Abu Bakar itu berjalan sesuai dengan thariqahnya tadi, sesuai dengan rencananya bahwasanya akan membunuh bagi siapa saja yang tidak ingin menunaikan zakat. Wa daraba min adabara minhum biman aqbala hatta asahu jami'an li hukmillah. Sampai semua orang itu berjalan di atas hukum Allah. Wadakhalul Islam, dan masuk Islam tau'an aw karhan, entah dia itu secara sukarela atau terpaksa. Wadau zakah amwalahum ila baiti mal al-muslim. Kemudian mereka itu menyerahkan harta mereka atau menunaikan zakat ke baitul mal. Fantazim amrul Islam wa hamidan nas li Abi Bakar ra'yahu wa arafu lahu makanatu wa fadlah. Nah, setelah itu maka kaum muslimin semua itu menyetujui dengan hukum-hukum yang telah Abu Bakar terapkan, dan mereka itu hamidah, memuji Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terus lagi, as-sahabah wa kaifiyati tahammuluhum linnas 'ala Rasulillah. Bagaimana tahammuluhum, cara menyebarkan gitu ya, para sahabat untuk menyebarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hirsu sahabah radhiyallahu anhum 'ala sima' min Rasul sallallahu alaihi wasallam imma bi anfusihim aw man lam tamakkunhu dhurufahu falam yasma' minhum mubasyarah. Nah, jadi para sahabat itu cara mendapatkan sunnah tersebut berbeda-beda. Entah dia itu dari dia mendengarkan langsung atau dia mendengarkan dari orang yang mendengarkan dari sahabat lain, karena mungkin dia memiliki dzuruf, tadi ya, memiliki hajat yang lain, sehingga falam yasma' minhum mubasyarah, sehingga sahabat tersebut tidak bisa untuk mendengarkan langsung dari Rasulullah. Sami amin man sami aminhu, tapi sahabat itu mendengarkan dari sahabat yang lain yang hadir di majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa bidzalika harasu ala sunnah hirsuhum ala dinil jadid. Semangat mereka dalam menjaga sunnah sebagaimana mereka semangat dalam menjaga din, agama yang baru mereka, yaitu Islam. Karena sunnah minad din, karena sunnah itu dari agama. Lidha taraku fi sabili sama'ihal ahal wad diyar ghaira an ahwalihim tafawatat fi sima'ihim al-hadis hasaba umuri hayati ila ma yali. Nah, karena mereka ketika mendengarkan majelis hadis tersebut, jadi di situ tuh nggak tahu mana
mana ahlu mana ahlu diyar gitu ya, mana muhajir mana ansor. Jadi saking tercampur di sana gitu, saking semuanya itu sama dalam majelis Rasul dan ingin mendengarkan hadis Rasul sehingga tidak bisa dibedakan satu sama lain. Dengan itu para sahabat itu berbeda-beda gitu ya dalam mendengarkan ayat. Ada yang pertama itu minhum man kana yuqimu iqamatu kamilah ma'ar Rasul. Ada yang mereka itu rela untuk bermukim bersama Rasul SAW, nginep misalkan gitu ya. Walau mudah yasir, walaupun waktunya yang sangat singkat. Fala yuhdisu Rasul SAW bisyai'in illa wa sami'a minhu. Jadi nggak ada perkataan Rasul itu yang terlewatkan oleh orang yang mukim tadi. Summa ya'udu ila ahlihi fayu'alimuhum. Kemudian mereka kembali ke keluarganya dan mengajarkannya, sebagaimana Malik ibnul Huwairith. Nah, beliau adalah salah satu sahabat yang ketika mendengarkan hadis itu beliau mukim di rumahnya bersama Rasul. Nah, di sini diceritakan Ruwiyal Bukhari bisanadi an Malik ibn al-Huwaris qala ataina ila nabi wa nahnu syababuhu mutaqaribun. Jadi ketika itu dalam keadaan syabab ya, masih pemuda. Faqamna indahu 20 yawman wa lailah. Nah, waktu itu mukimnya itu bersama Nabi 20 hari 20 malam. Wa kana Rasulullah SAW rahiman rafiqan. Sangat penyayang dan lembut sekali. Falamma dhanna anna qad ishtahayna ahlana aw qad istaqana sa'alana amman tarakna ba'dana. Nah, ketika kami itu merasa rindu rumah ya kan, kemudian kami ingin bertemu dengan keluarga, akhirnya kan otomatis harus meninggalkan Rasul kan. Nah, ketika itu maka mereka akan sa'alana amman tarakna ba'dana. Mereka akan bertanya karena ketertinggalan tersebut. Nah, kemudian fa'akhbaronahu, kemudian Rasulullah bilang, irji'u ila ahlikum faqimu fi mu'allamuhum wa muruhum. Kembalilah kepada keluarga kalian dan ajarilah apa yang telah kalian dengar dariku, kata Rasul. Wa dzakara asya'a ahfaduha aw la ahfaduha. Dan ingatlah gitu ya. Terus ingat sesuatu yang entah kalian hafal atau enggak kalian hafalkan. Wasallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah sebagaimana aku salat. Fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadakum wal ya'ummakum akbarukum. Dan apabila waktu salat telah tiba, maka azan, dan jadilah salah seorang kalian itu menjadi imam gitu. Nah, itu salah satu sahabat ya, dia itu memang rela untuk mukim bersama Rasul. Kedua, tipe sahabatnya seperti apa? Wa minhum man kana yuhrisu ala huduril majalisil ilmiyah li Rasul binafsihi. Jadi ada yang memang dia itu menghadiri majelis itu dengan sendirinya gitu. Gak mau mendengarkan hadis dari yang lain, tapi pengen langsung dari mulut Rasul. Wa idza lam yatamakan ana baghairul yasma' min Rasul thumma yasma' min hadzal sahabi wa mimman kana yaf'alu dzalika Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, yang melakukan tersebut perbuatan tersebut gitu ya, yang langsung mendengarkan dari Rasul itu adalah salah satunya Umar bin Khattab. Jadi selagi dia mampu, selagi dia memiliki waktu kosong luang gitu ya, beliau itu menyempatkan untuk mendengarkan hadis Rasul gitu. Sebagaimana diriwayatkan dari Umar qala kuntu ana wa jaruli minal ansor fi baini Umayyah bin Zaid. Jadi ketika itu Umar dengan seseorang dari Ansor yaitu Umayyah bin Zaid, wahya min awalil Madinah wa kunna natanawabun nuzul ala Rasul sallallahu. Jadi sangat gantian antara Rasulullah antara Umar dan tadi Umayyah bin Zaid tadi. Yanzilu yauman wa anzilu yauman. Jadi kadang Umar sehari, Umayyah sekali, Umar sekali gitu-gitu ya. Fa idza nazalat ji'tuhu bi khabar dzalika al-yawm min al-wahyi wa ghairihi wa idza nazala fa'ala mithla dzalik. Kalau misalkan aku mendengarkan hadis gitu ya, kata Umar, maka aku akan memberitahu Umayyah dan mempraktekkan apa yang telah aku dengar dari wahyu Rasulullah SAW. Panazala sahibil ansor yaum naubatihi. Nah, kemudian bergantian Umayyah tersebut datang ke majelis untuk menggantikan Umar gitu ya. Fadaraba bidorban syadid, dan kemudian beliau itu memukul pintu dengan sangat keras. Kemudian asamma huwa fafazi'tu fakharajtu ilaih. Kemudian Umar itu kaget gitu ya. Qad hadatsa amrun azim. Terus kata sahabatnya itu, telah terjadi sesuatu perkara yang sangat besar. Terus kata
Umar apa? Fadakhaltu ala Hafsah fa idza hiya tabaki. Kemudian Umar datang ke Hafsah dan dalam keadaan menangis. Talaqakunna Rasulullah, apakah Rasulullah itu mentalak? Qalat la adri, thumma dakhaltu ala Nabi faqultu wa ana qa'im at-talaqtani nisaa, qala la, faqultu Allahu akbar. Nah, kemudian ditanya ke Rasul, apakah engkau menceraikan gitu ya? Enggak juga. Terus Allahu akbar. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya Umar bin Khattab itu sangat-sangat teliti dan telaten ketika mendengarkan suatu hadis. Jadi beliau itu ingin hadis yang beliau riwayatkan kepada sahabat lain itu langsung mendengar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, gak mau dari yang lainnya gitu. Terus yang ketiga, wa minhum man kanu yasma'una minar rasul summa yatadhakkaruna ma sami'u ma'a ba'dhum hatta yahfaz. Nah, ada yang sahabat itu tipe-tipenya adalah mereka mendengar hadis dari Rasul, kemudian mudzakarah bersama sahabat yang lain sampai hafal. Disebutkan ar-ramah hurmuzi fil muhdis al-fasil baina rawi wal wa'i ma rawiya an Anas bin Malik qala kunna nakunu inda nabi fanasma'u minhu al-hadis. Jadi ketika itu kami mendengar hadis dari Nabi, kemudian fa idza qumna, apabila majelis tersebut telah selesai, maka kita bermudzakarah bainana hatta nahfadhu, sampai hafal gitu. Itu tipe orang ya, ada yang mukim, ada yang pengen dengerin langsung dari Rasul walaupun bolak-balik gitu ya. Ada juga yang mereka dengerin abis itu bermudzakarah dengan yang lainnya. Al-wujuh allati tahammala sahaba biha sunnah wa ila janibil ahwal al-madhkur anifan fi kayfi isma'i sahabati sunnah min Rasul yumkinu hasrul wujuh allati tahammalu fiha sunnah an Rasul. Kita bisa aja meringkas bagaimana upaya-upaya para sahabat dalam mendengarkan suatu hadis. Waqad ta'addadat hadhil wujuh, dan wujuh ini atau perkara-perkara ini sangat bermacam. Pertama, al-hawadis wal umur allati kanat taqum li Rasul. Jadi hadisnya itu atau konteks hadis yang disampaikan oleh Nabi itu bermacam-macam. Ada yang memang hadis tersebut adalah suatu perkara yang khusus kepada Rasul sendiri gitu. Fayubayyinu sallallahu al-hukum fi hadhil hawadis wa yasma'u sahabah hadzal hukum. Jadi Rasulullah menjelaskan suatu hukum dan sahabat mendengarkan. Fayuballighuhu fayantashiru hadza wa yadau bainal muslimin. Kemudian setelah disampaikan oleh Rasul, maka para sahabat itu menyebarkannya lagi, menyampaikan kepada yang lainnya. Ghairu anna hadza sima yatafawat faqad yakunu kathrah fayantashirul hukum bisur'ah. Bermacam-macam ketika dalam penyebaran ini, ada yang cepat gitu ya. Penyebaran sunnahnya itu ada yang memang lama gitu. Fayursilu Rasul man yunadi finnas bihadzal hukum likay yasma'u. Jadi ketika Rasulullah mendapatkan wahyu tentang suatu hukum, maka Rasulullah itu langsung memanggil para sahabatnya untuk mendengarkan hukum yang beliau dapati. Contohnya, marul Imam Muslim bisa nadi an Abi Hurairah anna Rasul marra ala subratit ta'am. Nah, ketika itu Rasulullah itu lewat di kayak toko pasar gitu, pasar makanan. Fa'adakhala yadahu fiha. Kemudian Rasulullah memasukkan tangannya ke dalamnya. Fanalat asobau balalan. Nah, Rasulullah mendapati ketika diangkat tangannya itu, mendapati tangannya itu basah. Faqala ma hadza ya sahibat ta'am. Nanyalah ke pedagangnya. Gitu. Kenapa makanan ini? Qala asabatus sama'u ya Rasulullah gitu kan. Tadi terkena hujan gitu. Terus afala ja'altu fawqa ta'am kayarahun nas man ghasya falaysa minni gitu. Terus kenapa kamu tidak menaruh makanan yang basah itu di atas agar orang-orang tuh lihat, oh ini makanan itu udah basah gitu. Kenapa? Karena man ghasya falaysa minni. Barang siapa yang curang, kata Rasulullah itu bukan termasuk dari umatku. Nah, kata Rasulullah, barang siapa yang curang itu bukan termasuk umatku. Terus lagi, wa min amthilati dzalika aidan ma yarahu Rasul min af'ali sahabah fayusahihu lahum ba'du af'alihim. Ada yang contohnya itu ketika Rasulullah melihat fi'il sahabat, perbuatan sahabat, Rasulullah itu membenarkan itu. Wa yurshiduhum ila shawab, atau dan membenarkan kepada sesuatu yang lebih benar lagi. Ruwayal Imam Muslim fi sahih bi sanadi an Umar bin Al-Khattab anna rajulan tawadda fataraka mawdi'u dhufar ala qadamihi fa absara an-nabi faqala irji' fa ahsin wudu'ak. Nah, ketika itu
Rasulullah melihat seseorang yang berwudu gitu ya. Ketika berwudu dan ketika mencuci kaki itu tidak sampai kepada mata kaki, maka Rasulullah lihat dan menyuruh untuk irji wa ahsin wudu'ak. Ini kembalilah dan benerin wudunya gitu, karena wudunya nggak sah. Min amsilah ma amar bihi Rasul sahaba an yuballighu hadzal hukm idza kana lam yasma'ul hukm illa qillah minhum. Jadi ada para sahabat itu di Rasulullah untuk menyampaikan suatu hukum, karena masih sedikit sekali orang yang mendengarkan suatu hukum ini. Contohnya Marwiya an Umar bin Al-Khattab qala lamma kana yaumu Khaybar aqbala min ashabin Nabi faqalu fulan syahid gitu ya. Nah, jadi di sini tuh pada hadis ini diceritakan ketika perang Khaybar ada seseorang yang syahid gitu. Terus temannya itu yang masih hidup bilang fulan syahid. Ketika Rasulullah mendengar itu, maka Rasulullah bilang enggak gitu ya. Beliau itu tidak, dia itu enggak syahid. Sesungguhnya dia itu masuk neraka gitu ya. Inni ra'aituhu finnar, sesungguhnya aku melihat dia itu di dalam neraka fi burdah walaha au abaah gitu. Yang tadinya kita kira syahid, tapi Rasulullah bilang maksudnya itu atau dia itu sedang di neraka gitu. Summa qala Rasul ya bin al-Khattab idhhab fanada fin nas annahu la yadkhul illa al-mu'min. Nah, kemudian Rasulullah juga bilang, wahai Ibnu al-Khattab, pergilah ke tengah-tengah manusia dan menyeru sesungguhnya seseorang itu tidak akan masuk surga kecuali dalam keadaan mukmin gitu. Terus lagi itu kan sesuatu yang khas kepada Rasul ya kan, kejadian yang Rasul aja yang tahu. Terus sekarang al-hawadis allati kanat taqa'u lil muslimin. Jadi hadis-hadisnya itu menceritakan tentang suatu perbuatan atau kejadian yang terjadi di kaum muslimin. Wa hadhil hawadis ya minal umuril 'adiyah fil hayah wa yas'aluna 'anha ar-rasul wa yujibuhum mubinan hukum ma sa'alu anhu. Jadi ketika ada suatu perkara dari kalangan kaum muslim, mereka itu langsung menanyakan kepada Rasulullah dan langsung dijawab oleh Rasulullah. Hadhil hawadis mukhtalifah faminha ma yata'allaqu bis-sa'il nafsahu wa minha ma yata'allaqu bi ghairihi. Nah, kejadian-kejadian ini gitu ya sangat berbeda-beda. Ada yang memang berkaitan satu sama lain, ada juga yang berbeda gitu masalahnya. Walja'una ila rasul yas'alunahu liyubayyana lahum hukum fi tilkal mas'alah. Kemudian para kaum muslimin itu bertanya kepada Rasul dan Rasulullah menjawab serta menjelaskan terhadap pertanyaan tersebut. Contohnya seperti apa diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ali bin Abi Thalib qala kuntu rajulan madza'an fa'amartul Miqdad an yas'ala Nabi fasalu faqala fil wudu. Nah, ketika itu ada seseorang yang laki-laki keluar madhi dan Ali menyuruh Miqdad untuk menanyakan kepada Rasulullah, maka Rasulullah bilang baginya itu harus berwudu. Jadi nggak perlu mandi tapi harus wudu. Ada lagi fastahyu an as'ala lil makan ibnatahu. Jadi diriwayatkan dari Muslim ada seseorang itu malu untuk menanyakan perkara tentang perempuan, anak perempuannya, maka menyuruh Miqdad lagi gitu ya untuk bertanya kepada Rasulullah, dan Rasulullah bilang yughsilu dzakarahu wa yatawaddo, cucilah zakarnya kemudian berwudu. Balkana sahaba yas'aluna Rasul fi akhas umurihim la yastahyuna min dzalika talama kana al-ghard minhu ma'rifatul hukam. Jadi para sahabat itu nggak ada rasa malu dalam dirinya gitu. Bukan berarti mereka nggak punya malu, enggak, tapi memang mereka itu tujuannya gitu ya untuk mengetahui hukum suatu kejadian tersebut. Contohnya lagi dari Imam Bukhari dari Ummu Salamah bahwasanya Ummu Salamah itu menanyakan kepada Rasulullah gitu tentang perempuan kalau misalkan dia itu mimpi basah. Terus kata Rasulullah, ya perempuan jika mimpi basah itu tetap mandi gitu. Fadhahikat Ummu Salamah atahlimul mar'ah faqala Nabi fabima syabahal walad gitu. Terus Ummu Salamah itu ketawa lah ya dan menanyakan, emang perempuan itu ihtilam juga gitu. Terus kata Nabi, ya memang perempuan itu seperti laki-laki gitu. Walaqad kana al-muslimuna yas'aluna Rasulullah an umurihim wa ahwalihim wa yujibuhum. Jadi para kaum muslimin itu menanyakan segala sesuatu tentang perkara mereka dan mereka itu tidak
menutup-nutupi gitu, dan Rasulullah juga nggak melarang mereka untuk menanyakan sesuatu. Jadi terbuka lebar bagi kaum muslimin untuk bertanya kepada Rasulullah pada saat itu. Terus waminan amsilah dzalika, contohnya apa? Marwahul Imam Tirmidzi bi sanadi an Ali bin Talqin qala ata a'rabin nabi faqala ya Rasulullah ar-rajul minna yakunu fil falah fatakun minhu ruwaihah wa yakunu fil ma'i qillah. Nah, jadi ketika itu ada seseorang yang sedang terjadi al-falah. Nah, kemudian pada saat itu kondisi airnya itu sangat sedikit, maka Rasulullah bilang, idza fasa ahadukum falyatawaddo. Kalau memang seseorang itu dalam keadaan falah dan fasa kentut ya, maka berwudu. Wala ta'tun nisa fi ajazihi, dan gak boleh baginya untuk mendatangi perempuan. Fa innallaha la yastahyi minal haq, dan maka sesungguhnya Allah itu tidak malu terhadap sesuatu kebaikan. Nah, di sini kita tahu bahwasanya apa ya? Ketika pada masa itu gitu ya, kaum muslimin itu bebas untuk menanyakan apapun yang mereka tidak tahu, dan dengan bijaksananya Rasulullah nggak ada rasa misalkan sombong. Kenapa sih kalian menanya-nanya terus? Nggak ada kata-kata kayak gitu. Tapi Rasulullah menjawab dan menjelaskan sejelas-jelasnya sehingga kaum muslimin itu tidak rancu dalam suatu hukum Islam gitu ya. Nah, untuk pembahasan setelahnya insyaallah kita udah masuk membahas kelima ya. Salah di pertemuan setelahnya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.